Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ulansari. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Pokjar Ciamis. Perkenalkan, nama saya Wibin Agustina dari Pokjar Ciamis. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Pokjar Ciamis. Perkenalkan, nama saya Jajang Hidayat, saya dari Pokjar Ciamis. Perkenalkan, nama saya Wida Widiawati dari Pokjar Ciamis. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Pokjar Ciamis. Pokjar Ciamis. Manis bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sekarang kita akan mengecek pelajaran kalian ini. Yang pertama, Ani pada Nurul Jannah, Asir Al-Musyafi, Alifah Salman Nuraila, Fitri Sriwayuni, Heri Herdiansyah, M. Fajri Pratama Sudrajat. Tadi semua ya? Ada yang sakit tadi? Dua orang ya, semoga yang sakit semoga cepat sembuh. Supaya kita dapat berkumpul lagi di sini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang ada yang masih ingat nggak pembelajaran hari kemarin? Apa ya? Makanan dan minuman haram dalam Islam. Yes, tepuk tangan. Siapa yang tahu apa salah satunya? Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Sebelum ke materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal, menyebutkan manfaat makanan dan minuman halal, menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman halal, terus setiap kelompok mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal sesuai Al-Quran. Nah, untuk hari ini, materi yang akan kita bahas tentang makanan dan minuman halal dalam Islam. Udah ada yang tahu? Udah tahu? Apakah semua makanan seperti contoh di depan halal atau aman dikonsumsi untuk umat Islam? Tidak. Ya. Nanti ada studi kasus ya. Di media sosial atau di kantin sekolah banyak makanan atau minuman viral seperti jajanan Korea, minuman boba, ramen instan ataupun permen yang di dalamnya mengandung gelatin. Apa itu gelatin? Gelatin yang sebagian orang mengatakan bahwa gelatin itu berasal dari babi dan juga yang mengatakan sebagiannya dari sapi. Apakah semua makanan tersebut aman dikonsumsi untuk umat Islam? Nah, nanti kita akan membahas semuanya ya. Jadi dibagi kelompok menjadi 4 kelompok saling
Ada yang bisa membacanya? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita ingin melanjutkan pelajaran yang telah minggu kemarin kita laksanakan. Jadi untuk hari ini masih materi yang sama, adalah pelajaran tentang makanan dan minuman yang halal berdasarkan ajaran Islam. Di sini saya mau bertanya, apakah makanan dan minuman yang halal itu seperti apa? Pak? Saya. Terus mau nih? Oke. Minuman dan halal di sini ada beberapa makanan yang halal. Salah satu di antaranya adalah seperti sayuran, ya, daging. Nah, kedua dari minuman yang dia anu halal. Susu, air putih, susu dari hewan yang halal, jus buah itu merupakan minuman yang halal karena dari pengolahannya juga yang bagus dan juga diajarkan oleh ajaran Islam bahwa itu adalah minuman yang sehat. Kemudian ada minuman tradisional. Siapa yang tahu minuman tradisional apa saja? Jamu, mandi, jamu. Ayo goyobot minuman tradisional bukan? Tahu nggak goyobot? Halal nggak goyobot? Halal namun di bahan-bahannya yang dirasakan sehat di. Kalian sudah paham apa dengan materi yang tadi sudah disampaikan? Sekarang ada tugas LKPD. Apa itu LKPD? Ada yang tahu? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ini tugasnya dibuat menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sudah dibuat ya? Satu kelompok berisi 7 orang. Nanti sama ibu dikasih panduannya. Ini ada panduan untuk pembagian kelompoknya dan tugas untuk diskusinya. Dibagikan dulu ya. Semuanya sudah buka lembar kerjanya? Ada ya. Nah, di sini ada petunjuk umum. Sebelum kita melakukan diskusi, kita baca terlebih dahulu. Di sini ada studi kasus. Nah, baca dulu ya. Di media sosial atau di kantin sekolah banyak makanan atau minuman viral seperti jajanan Korea, apalagi minuman boba, ramen instan ataupun permen yang di dalamnya mengandung itu apa? Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Siapkan alat tulisnya, satu kelompok satu. Di sini ada yang wajib kalian isi yaitu apa pengertian makanan dan minuman halal menurut Islam. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, sebutkan manfaat. Nah, yang keempat, pernahkah kalian mengkonsumsi makanan seperti apa? Boba, seblak, ramen, apa lagi? Nah, dan sebagainya. Kalau misalkan pernah, sebutkan ya. Kalau misalkan tidak, sebutkan tidak. Dapat dipahami? Selanjutnya ada tugas kelompok. Tugasnya yang pertama, baca kembali buku apa aja ya, referensi yang di dalamnya mengandung tentang makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, diskusikan jawaban itu bersama anggota kelompok. Yang ketiga, tuliskan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya menerangkan tentang makanan dan minuman yang halal. Itu terakhir tugasnya dipresentasikan setiap kelompok. Dapat dipahami? Sekarang silakan tulis tugasnya. Tiap kelompok satu tugas dikumpulkan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sebelum ke presentasi, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah untuk presentasi dan pembagian tugasnya. Yang pertama, ada moderator 1 orang. Yang
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Manfaat dengan solusi makanan dan minuman yang halal. Seorang yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka digunakan memperoleh manfaat. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang halal. Satu, makanan tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi sudah selesai disampaikan. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya? Apa pengertian makanan dan minuman halal menurut pandangan Islam? Makanan yang diperbolehkan dan dihasilkan dalam konteks Islam adalah makanan yang disebut sesuai syariat Islam, bolehkan dan dilarang. Apakah sudah mengerti? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah presentasi ya? Terima kasih kepada kelompok yang semuanya sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan dalam kelas. Kalian semuanya luar biasa. Tepuk tangan. Jadi, kesimpulan pelajaran pada hari ini, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa keberkahan dalam hidup. Halal menjamin bahwa makanan tersebut bersih, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika Islam. Dengan memilih yang halal, kita menjaga tubuh, hati, dan jiwa dari hal-hal yang merusak, serta menunjukkan kepedulian terhadap sumber rezeki yang baik dan benar. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah semuanya sudah paham? Apa saja sih makanan yang halal menurut Islam itu? Daging dan hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, hasil laut, buah-buahan, dan sayuran. Alhamdulillah, pelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan pernah berhenti belajar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.